Jemaat yang dikasihi Tuhan, lilin Advent kedua adalah simbol iman. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman, kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki minggu Advent kedua. Marilah kita menghayati perkataan Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri, kita akan pujikan Kidung Jemaat 85, Kusongsong bagaimana. Ibadah Advent kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan beserta saudara juga. Jemaat kami persilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu Advent yang kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Kusongsong bagaimana. Kala ku di jurang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34 dikatakan demikian. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelian." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berkaca kepada firman Tuhan ini, sesungguhnya kita belum bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita. Untuk itu, marilah kita mengakui dosa kita dengan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 37, "Bila Kurenung Dosaku."
Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menerima berita anugerah. Kami mengundang saudara bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah Tuhan. Kita baca dari Injil Markus 1 ayat 7 dan 8. Demikian. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur kita dengan saling memberi salam namaste sambil mengucapkan damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Saudara yang terkasih, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan dan membaca firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Yehuwah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini hamba-Mu bersama-sama tersungkur di kaki-Mu ya Bapa, mengaku orang yang berdosa dan tidak berdaya. Bapa, saat ini kami bersama-sama akan membaca firman-Mu, merenungkan akan firman-Mu. Oh Tuhan, kami mohon Tuhan berkarya dalam setiap pribadi kami. Roh Kudus menguasai hidup kami, menguasai jiwa kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami mengetahui apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi sabda-Mu di tempat ini, sehingga kami mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang kami kasihi, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Markus 1, bab 1 sampai dengan 8. Kami ulang, Markus 1, bab 1 sampai dengan 8, yang demikian firman-Nya. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah,
Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Maranatha. Salam, saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mendalami, merenungkan akan firman Tuhan yang oleh Sinode diberi judul Persiapan Menyambut Kedatangan Tuhan. Persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya semua punya pengalaman bagaimana menyambut suatu kedatangan pejabat atau seseorang yang dihormati. Pengalaman yang ada biasanya sangat sibuk menyiapkan segala sesuatu, sibuk mempersiapkan apa yang harus diberikan untuk menyambut tamu yang akan diterima. Menyambut di sini identik juga menunggu. Saya percaya saudara yang terkasih juga punya pengalaman bagaimana menunggu. Apa yang dilakukan ketika menunggu sesuatu yang akan datang. Nah, pengalaman-pengalaman itu, saudara yang terkasih, tentunya bisa menjadi gambaran bagaimana kita akan menyambut datangnya Raja Surga, datangnya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada minggu-minggu ini kita memasuki minggu Advent. Kata Advent dari bahasa Latin yaitu Adventus, yang artinya kedatangan. Nah, kedatangan di sini bagi orang percaya itu mengandung makna terkait dengan menyambut tadi, yaitu datangnya Tuhan Yesus dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dulu artinya Tuhan Yesus telah datang di dunia ini, mati, dikuburkan dan bangkit. Sekarang kita merasakan kuasa Roh Kudus di setiap hati kita, dan yang akan datang adalah zaman akhir, yaitu datangnya Tuhan Yesus yang kedua. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara menyambut kedatangan Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama
belajar pada tokoh di dalam Alkitab, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memberikan keteladanan, memberikan contoh yang luar biasa bagi setiap orang percaya. Bagaimana sikap dan perilaku di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Kalau kita dalami, ada 3 hal yang perlu kita renungkan dan mungkin menjadi catatan dalam hidup kita untuk bisa seperti Yohanes Pembaptis di dalam kita mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah ia harus mengenal diri. Mengenal diri dan tugasnya. Bagaimana dia menyambut Tuhan. Yohanes Pembaptis sangat mengenal dirinya sendiri dan tahu apa yang harus dilakukan. Ketika orang Lewi bertanya, "Siapakah engkau?" Maka Yohanes Pembaptis menjawab dengan jujur, "Aku bukan Mesias. Aku bukan Mesias." Ini menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis tahu akan dirinya siapa. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan dia membuka jalan baginya. Artinya Yohanes Pembaptis juga tahu akan tugas mereka, membuka jalan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jadi kita harus tahu diri kita siapa. Mungkin setelah ibadah ini Bapak Ibu Saudara, anak-anakku semuanya bisa datang ke cermin. Datang bercermin, bertanya kepada cermin itu atau bertanya kepada diri kita sendiri. Siapakah diri kita? Mungkin saudara sebagai hamba Allah, mungkin sebagai majelis atau suami istri majelis, atau anak dari majelis, mungkin dari jemaat biasa, anak orang tua, suami istri dari jemaat. Lalu apa yang menjadi tugas kita masing-masing? Itulah yang perlu kita renungkan dan perlu kita catat dalam kehidupan kita. Siapa diri kita? Banyak orang yang tidak tahu, tidak menyadari siapa dirinya sebenarnya. Dia tidak tahu, tidak menyadari apa yang ada dalam dirinya, apa yang menjadi tugas dalam kehidupannya. Sehingga hal ini menjadikan banyak orang gagal di dalam melayani Tuhan. Banyak orang gagal di dalam memuliakan Allah karena mereka tidak tahu akan dirinya. Bahkan banyak orang yang jatuh, banyak orang yang gagal tidak memuliakan Allah, justru malah sebaliknya, mencuri kemuliaan Allah itu sendiri. Ini yang harus kita hindari di dalam pelayanan. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yang kedua, saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis sangat mengenal akan Tuhannya. Yohanes Pembaptis mengenal Tuhan yang dilayaninya. Maka dia mengatakan bahwa dia datang, dia nanti yang akan datang lebih kuasa daripada Yohanes Pembaptis. Itu pengakuan, berarti mengenal siapa yang akan datang. Yang kedua, Yohanes Pembaptis mengenal
bahwa membuka tali kasutnya dia tidak layak. Berarti Yohanes Pembaptis mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Dan selanjutnya Yohanes Pembaptis mengatakan, "Aku membaptis dengan air, tetapi ia membaptis dengan Roh Kudus." Inilah yang dilakukan Yohanes Pembaptis, sangat mengenal Tuhan yang dilayaninya. Bapak dan Ibu saudara yang terberkati Tuhan, bagaimana pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus sendiri? Untuk mengenal yang lebih dalam, kita harus banyak berhubungan, banyak mendekat, intim dengan Tuhan. Sehingga kita akan semakin akrab, semakin mengetahui siapa sebenarnya Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian kita nanti akan bisa melakukan kehendak Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara yang diberkati Tuhan, selanjutnya pelajaran yang ketiga adalah mengenal isi. Mengenal isi dan tahu cara memberitakannya. Ini penting sekali. Yohanes Pembaptis mengenal isi dan tahu cara memberitakannya. Isi di sini adalah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus datang di dunia untuk menyelamatkan dunia. Tuhan Yesus datang di dunia untuk menyelamatkan sebagai juru selamat dunia. Ini isinya. Tuhan Yesus datang untuk menjadi juru selamat dunia. Lalu tahu cara memberitakannya. Yohanes Pembaptis memberitakannya dengan cara yang luar biasa. Cara yang dapat diterima. Cara yang mudah diterima oleh pendengarnya, oleh yang diajarkannya. Ini terbukti bahwa banyak orang berbondong-bondong dari Yudea dan Yerusalem untuk bertobat, minta dibaptis. Karena apa? Yohanes Pembaptis menyampaikannya tidak hanya dengan cara berkata-kata, tetapi Yohanes menyampaikannya dengan cara perilaku hidupnya. Perilaku hidupnya dibaca, dilihat oleh orang-orang yang mendengarkan berita tentang Tuhan Yesus. Maka banyak orang percaya. Teladanan yang kita harus lakukan demikian pula. Kalau kita sudah mengetahui isi daripada firman Tuhan, mengetahui bahwa Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat dunia, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia yang dosa, maka kita memberitakannya dengan cara melakukan perilaku kehidupan kita supaya dapat dilihat dan dibaca orang. Di mana perilaku kita ini adalah suatu cara untuk menyampaikan berita kebenaran Tuhan Yesus. Tidak melalui kata-kata saja, tetapi melalui perilaku dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, meninggikan nama Tuhan, rendah hati, dan memberitakan dengan cara yang dapat diterima oleh pendengarnya,
itu adalah salah satu kunci bagaimana kita mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Untuk itu, saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama, di mana kita berada, pekerjaan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, pada situasi apapun, kita mohon kuasa Roh Kudus untuk bisa melakukan apa yang telah diteladankan oleh Yohanes Pembaptis, untuk bisa kita melakukan dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita saling mendoakan, saling mendukung, supaya kita dimampukan untuk bisa melakukan sebagaimana Yohanes Pembaptis melakukan menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memperbarui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman yang kita nyanyikan menurut Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Bapa Yewah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Bapa, kami hamba-hamba-Mu duduk tersungkur di kaki-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Saat kini hamba-Mu datang, mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan hamba-Mu, baik dosa dalam tutur kata, angan-angan maupun perilaku kami. Janganlah menghukum kami dengan murka-Mu ya Bapa, tetapi ampunilah kami dengan belas kasihan-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh datang memohon kepada-Mu. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu di Karanganyar, GKJ Karanganyar ini. Tuhan berkati seluruhnya, Tuhan berkati setiap pribadi dan seluruh keluarganya. Apabila ada yang sakit, Tuhan jamah mereka, sembuhkanlah mereka ya Bapa.
apabila ada yang sedang dalam bergumul dengan permasalahannya. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, sehingga saudaraku terlepas dari pergumulan hidupnya, sehingga merasakan sukacita di dalam Tuhan. Kalau ada yang kekurangan, Tuhan berikan kecukupan. Kalau ada yang sedang berpergian, oh Tuhan tuntun perjalanan mereka, sehingga sampai tujuan dalam keadaan selamat. Bapa, kami berdoa kepada orang tua kami, kakek nenek kami, yang sudah tua. Tuhan berkati ya Bapa, berikan panjang umur, kesehatan, damai dan sejahtera, sehingga merasakan sukacita di dalam Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu di Gereja Kristen Jawa Karanganyar ini. Tuhan berkati Bapak Pendeta Purnomo beserta keluarganya. Tuhan berkati Ibu Siswondo beserta keluarganya. Tuhan berkati para majelis GKJ Karanganyar beserta keluarganya. Tuhan berkati seluruh jemaat GKJ Karanganyar, seluruh keluarganya ya Bapa. Sehingga semuanya ini merasakan sukacita karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin kami dari pusat sampai daerah, sehingga pemimpin-pemimpin kami dapat membuat suatu kebijaksanaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, bagi umat-Mu di dunia, bagi umat-Mu di Indonesia, yang saat ini sedang ada pandemi, virus corona yang belum hilang di muka bumi ini. Oh Tuhan, kami mohon kasih dan berkat-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang punya kuasa. Kami percaya kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan berkehendak, maka virus corona akan segera hilang dari bumi Indonesia dan dari dunia. Sehingga orang-orang yang sakit segera Tuhan sembuhkan. Oh Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Maka saat ini kami memohon ya Bapa, Tuhan berkati para dokter, para perawat yang merawat pasien virus corona. Oh Tuhan, berikan kekuatan pada mereka, berikan perlindungan kepada mereka, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan penuh sukacita, jauh dari sakit penyakit yang dideritanya. Jaga keluarga mereka ya Bapa, sehingga dapat mendorong, memberi kekuatan kepada petugas-petugas yang melaksanakan di dunia kesehatan. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan ke tangan-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan hidup dan kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkanlah kami dari pencobaan ya Bapa, sehingga kami dapat hidup benar di hadapan-Mu. Dan saat ini ya Bapa, kami berdoa sesuai dengan yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam kitab Roma 12 ayat 1 dan 2 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Nyanyian persembahan dari pelengkap Kidung Jemaat 146, Bawa Persembahan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan haturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kasih. Engkau telah menyediakan bagi kami rupa-rupa berkat yang boleh kami nikmati dan kami rasakan sampai dengan saat ini. Terutama jika kami boleh Engkau segarkan kembali dengan sabda kebenaran firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mempersembahkan sebagian kecil dari pemberian-Mu sebagai tanda bakti kami kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan kami Tuhan, dan kiranya persembahan ini boleh berguna untuk sempurnanya pelayanan di gereja-Mu ini. Kami berdoa untuk pengelola persembahan ini Tuhan, kiranya dapat mempergunakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Seluruh doa kami ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.